Ini berbahaya juga kalau misalkan nggak kita potong. Kalau yang masih hidup sih nggak masalah biar. Lalu atasnya saya tutup akar pakis, dan ini akar pakis sudah nggak bisa dicabut. Nah, ini ada ciri-ciri batang yang sehat dan yang batang tidak sehat. Dilihat dari dalam batang ini ada titik warna hitam dan titik warna hijau. Itulah perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pemotongan batang vanili yang busuk di bagian tengah. Untuk memotong dan menurunkan batang vanili yang mengalami busuk batang di bagian tengah itu kita harus teliti ya. Pemotongannya ini jangan sampai nanti ketika kita potong, kita turunkan, kita timbun tanah, dia akan tetap busuk nanti di bagian pangkal, itu percuma. Jadi untuk pemotongan ini kita harus lebih teliti lagi. Itu biasanya kan di bagian satu ruas atau dua ruas yang terserang jamur yang mati terlihat dari luar, tapi di bagian dalam itu bisa mencapai 7 sampai 12 ruas, bahkan bisa lebih. Nah, untuk ciri-ciri batang yang udah sehat yang bisa kita potong di bagian ruas yang sehat itu kita harus teliti. Kita memilih yang bagian tengah batangnya itu udah tidak ada bintik-bintik hitam atau titik hitam di bagian tengah batangnya ya. Kalau misalkan kita potong di ruas bawah, ternyata dia masih ada bintik hitam di bagian tengah, ya kita potong lagi di bagian atasnya, begitu seterusnya sampai ketemu batang yang bagian ruasnya sehat. Untuk ciri-ciri batang yang sehat, di bagian dalam batangnya itu bukan berwarna hitam ya, tapi warna batangnya itu agak putih bening, dan di bagian tengah itu ada titik warna hijau, tapi hijau bening ya, nggak hijau pekat, agak hijau keputihan transparan juga di warnanya. Itu bisa diperhatikan batang yang sehat. Setelah selesai tahap pertama yaitu pemotongan, tadi kita lanjut ke tahap kedua. Kita akan menurunkan batang vanilinya yang udah kita potong di bagian yang busuk tadi. Nah, di tahapan ini kita juga harus lebih berhati-hati ya, jangan sampai kita salah tarik, nanti yang ada batang yang sebelah atau batang yang lain ditarik juga, nanti ikut putus, kan sayang juga, nanti rusak juga. Nah, karena di sini si batang yang saya turunkan ini udah ada cabangnya, udah sekitar 5 cabang ya, jadi agak susah juga untuk menurunkan. Ini kalau misalkan mau kita jadikan bibit lagi, sisa yang bagian atas ini bisa kita potong-potong dulu ya agar lebih aman. Kita potong dari bagian pangkal-pangkal tunasnya, itu kita potong semua, baru kita turunkan satu persatu. Untuk menurunkan dan menanam kembali batang yang sudah banyak cabang seperti ini lebih baik kita kurangi cabangnya ya, cabang-cabang yang dari batang utamanya itu kita potong dari pangkal semua. Itu nanti bisa kita tanam terpisah ya, kita tanam di tiang masing-masing, jadi enggak satu batang tanam langsung bercabang rimbun seperti itu kan sayang. Itu bisa dimanfaatkan untuk jadi bibit lebih banyak lagi. Nah, di tahapan yang ini biasanya kalau petani-petani pemula itu biasanya sangat berhati-hati. Tapi dia berhati-hati bukan takut patah, tapi dia takut dengan getah. Jadi dia lebih hati-hati megangnya. Tapi bagi petani-petani yang udah biasa sih, kayaknya udah kebal dengan getah yang gatal dari batang vanili ini. Nah, untuk menanamnya kembali, ini bagian atas ini cukup kita lengkungkan aja di palangnya itu. Nah, itu kalau misalkan
masih takut melorot bisa sih diikat di bagian atas. Cuma kalau batangnya panjang kayaknya nggak akan melorot sih. Yang penting pangkalnya itu nyisa sekitar 2 atau 3 ruas di bagian tanah yang untuk kita tumbuhkan akarnya. Setelah di bagian atas selesai, udah terikat, udah kuat, udah dijamin nggak melorot. Nah sekarang kita ke bagian bawah, bagian perakaran. Nah untuk di bagian bawah ini harus kita ikat jadi di tiang. Kalau misalkan jauh dari tiang, bisalah kita ikat di pohon yang lain lah. Ini sebelahnya kan ada pohon. Nah pengikatan ini tujuannya hanya untuk biar si batang di 2 ruas paling bawah ini tidak gerak ketika kita timbun nanti untuk penumbuhan akar barunya. Untuk pengikatan ini juga nggak harus kuat-kuat amat ya, cukup yang penting bisa menahan agar bagian 2 ruas di bawah ini nggak gerak. Kalau ngikatnya terlalu kuat nanti takutnya si batang vanilinya ini nanti memar, nanti dia busuk juga, nanti di bagian ikatan itu putus juga nanti. Nah bisa menurunkan lagi bagian batang atas ketiga kalinya nanti. Untuk penanaman atau penumbuhan akar seperti ini kita kalau misalkan tanamnya di musim hujan, ini kita nggak usah buat lubang tanam ya, cukup ditaruh di atas permukaan tanah, lalu kita tutup dengan kokopit atau mungkin kalau ada sekam bakar itu lebih bagus ya, lebih aman lagi dari jamur. Kalau ini saya sekarang menggunakan kokopit aja karena sekamnya belum datang ya. Ini cukup menggunakan kokopit. Terus atasnya nanti saya tutup lagi dengan kulit kelapa yang masih utuh untuk nahan kelembapannya agar kokopit ini nanti tidak mudah kering kalau kena panas. Tapi yang harus diingat untuk penggunaan sabut kelapa atau kulit kelapa yang masih utuh, itu kita harus cari kulit kelapa yang udah apuk ya, udah lama, udah agak membusuk. Jangan yang masih baru terus kita pakai, kita tutupin di pangkal batang vanili, nanti yang ada vanilinya mati di bagian pangkal, nanti putus pangkalnya juga nanti. Dan sisa daun atau potongan-potongan batang ini jangan sampai kita taruh di sekitar bagian perakaran vanili. Kalau sampai kita taruh di situ saja ya, tidak kita buang, itu nanti kan di sekitar pangkal itu banyak akar-akar yang menjalar. Nah, nanti kalau misalkan si batang dan daun sisa-sisa ini kita taruh di situ, terus di saat pembusukan itu pasti ditumbuhi jamur dan akan merambat nanti ke akar vanili ini, nanti bisa fatal juga akibatnya itu. Ya, selesai. Ini ya batangnya yang kita turunkan tadi. Oh, yang ini nih. Ini ke atas. Itu batang utamanya yang busuk pada bagian tengah tadi di sini. Dan ini tunasnya. Tuh, terlihat. Tunasnya ini yang besar. Ini panjangnya 2 meter sampai ke atas. Dan ini sebenarnya udah mau tumbuh bunga, cuma nggak tahu kenapa ini memang rezekinya lagi jelek kali di batang ini, jadi ya mati di bagian batang, padahal dia menggantung nggak menyentuh apa-apa di bagian batang yang mati. Waduh, ini malah patah batangnya, harus diturunkan lagi nih. Aduh, nggak jadi. Tapi ini sebagai contoh aja ya, kalau misalkan ada yang menemukan busuk batang di bagian tengah seperti tadi yang kiranya menggantung atau mungkin menempel di tiang, kalau belum ada akarnya yang menjalar sampai ke bawah, itu cukup diturunkan aja seperti ini. Ini caranya tadi seperti tadi. Potong, kita turunkan sekitar 2 atau 3 ruas, kita bawa ditutup pakai, kalau ada arang sekam pakai arang sekam, kalau nggak ada pakai kokopit. Kalau pakai arang sekam sebenarnya lebih aman sih. Kokopit
ditutup pakai sabut kelapa yang masih utuh seperti ini biar dia terjaga kelembapannya, dan nggak akan lama dia akan tumbuh akar baru. Nah setelah tumbuh akar baru nanti batang ini sehat lagi. Ini besok akan layu dulu, ini sekitar 1 minggu atau 2 minggu batang yang bagian atasnya akan layu dulu sebelum si akar bagian bawah ini tumbuh. Tapi ketika si akar ini udah tumbuh, nah perlahan nanti batang ini sehat lagi, udah berisi, udah padat lagi. Nanti ini malah bisa keluar bunga langsung karena ini memang udah siap untuk dibungakan. Ini contohnya, ini kelihatan udah mau tumbuh bunga, tapi sayang putus batangnya, jadi nggak akan jadi bunga, kayak ini akan mengering nanti karena ini di bagian bawah putus. Ini tadi kurang hati-hati ya, ini putus di tengah juga nih, patah. Oke, kita pindah aja ini karena nggak mungkin jadi juga kalau udah putus kayak gitu. Ini sebagai contohnya aja ya, ini seperti ini perlakuannya, cara menurunkannya seperti ini. Ini akan saya bongkar lagi, saya pindah ke tiang lain aja. Ini saya potong lagi pendek-pendek, nanti 1 meteran. Ini contoh satu batang yang mati di bagian tengah seperti yang tadi, cuma ini waktu dia mati batangnya itu masih keluar kuncup bunga, bunganya udah kuncup, udah mau mekar, jadi dia ketika dipindah si bunga itu tetap jadi. Cuma kalau tadi masih dia dalam keadaan bunting, dia nggak akan jadi. Dan ini baru dipetik 2 hari yang lalu. Ini buahnya ada 2 tandan sama di bawah sini. Ini perlakuannya juga sama, caranya sama seperti yang tadi dipindah. Ini saya timbun tipis-tipis ya pakai tanah di sini, paling kedalaman 2 cm. Lalu atasnya saya tutup akar pakis, dan ini akar pakis sudah nggak bisa dicabut karena akar dari bawah udah masuk ke bagian akar pakis ini semua. Dan ini bagian akar ini di atas sudah tumbuh lagi nih, udah sehat. Ini tahun ini udah siap ikut berbunga lagi batang ini. Dan ini contoh yang mati batang, cuma nggak kita turunkan ya, cuma kita biarin begini aja karena kemarin mengandalkan satu akar di sini. Ternyata akarnya juga ikut keserang jamur dari bekas potongan, ini akarnya mati. Dan ini kemarin posisi ada buah di sini, ada 1 tandan, ini juga baru petik 2 hari yang lalu buahnya. Ini batangnya udah keriput. Kalau misalkan si buah itu belum dipetik sampai 1 bulan lagi, ini pasti kering. Cuman ini kalau diturunkan ini masih bisa tumbuh akar lagi sih. Udah keriput. Kemarin juga kita petik 1 tandan. Ini sampai ke atas nggak kita turunkan, cuma ngandelin cangkok di atas ini. Ternyata akarnya cuma di sini, nggak ngumpul di sini, nggak sampai ke bawah, jadi dia nggak ada asupan nutrisi yang dari bawah. Karena di sini pun nggak saya kasih pupuk atau nggak kayak saya kasih nutrisi apapun dari sini, jadi batangnya tetap dia kurus. Tetap nanti kita turunkan ini 2 ini. Akar vanili yang menggantung seperti ini nih, akar angin yang menggantung, dia tidak menempel di tiang, cuma dia nanti tumbuh agak panjang, bisa sampai 1 atau 2 jengkal, dan dia kemudian kering. Nah setelah kering seperti ini berbahaya juga kalau misalkan nggak kita potong. Kalau yang masih hidup sih nggak masalah, biarin aja. Cuma kalau yang udah mati, udah kering seperti ini harus dipotong agar dia nanti kalau musim hujan dengan kelembapan yang sangat tinggi ini tidak ditumbuhi jamur. Ini dipotong langsung dari pangkal, sisakan saja sekitar setengah senti ya kalau udah kering seperti ini. Ini berbahaya nih kalau nggak dibuang. Kalau untuk akar-akar gantung seperti ini tetap nantinya akan kering juga, cuma tetap agak lama. Ini biarin aja, jangan dipotong, karena kalau dipotong juga ini beresiko juga. Kalau misalkan kita potong kena hujan, ini pembusukannya juga jamur juga. Jadi biarkan dia mati sendiri dulu, nanti kalau udah mati baru kita potong. Nah seperti ini contohnya nih.
ini kan akar gantung semua, akar angin. Ini harus kita potong. Cuma kalau di saat-saat musim kemarau sih nggak masalah. Cuma saat musim-musim hujan seperti sekarang ini harus kita buang. Ini nih, ini harus kita potong. Kalau nggak kita potong nih, nanti bisa tumbuh jamur nanti meresap juga ke bagian dalam batang dan putus juga, batangnya mati juga nanti di sini. Dan nasibnya harus seperti ini, 2 meter ini harus diturunkan, 3 meter nih harus diturunkan kalau putusnya dari bagian atas.